Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Desi Citra Amanda dengan NIM 1860 205 222 170. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertema penerapan sila Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Baiklah, di sini terdapat lambang Pancasila. Dan di sebelahnya terdapat penjelasan dari lambang Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan oleh bintang. Untuk yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh rantai. Untuk yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang dilambangkan oleh pohon beringin. Untuk yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan oleh banteng, kepala banteng. Untuk yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan kapas dan padi. Baiklah, untuk penerapan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di sini saya ada 4 penerapan. Saya berikan contoh 4 penerapan. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Apa sih itu artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Jadi kita sebagai warga beragama Islam, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama kita. Jangan bersenawang ke agama lain gitu. Untuk yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan agama. Jadi kalau kita mempunyai teman yang beda agama, kita tidak boleh mengasingkannya, kita tidak boleh tidak menemaninya. Kita harus merangkulnya bersama-sama. Gitu. Untuk yang ketiga, menghormati agama orang lain. Seumpama kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita tidak boleh mengolok-olok dia. Kita harus menghormati agama orang lain itu. Jadi kalau teman kita yang beda agama itu sedang beribadah, kita juga harus menghormatinya. Untuk yang keempat yaitu tidak malas dalam beribadah. Sebagai orang muslim, kita tidak boleh malas beribadah. Jadi kalau waktunya sholat 5 waktu, kita juga harus melaksanakannya. Baiklah, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya juga mempunyai 4 contoh dalam penerapan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita sesama manusia harus saling mencintai, tidak boleh saling olok-mengolok, tidak boleh saling membenci. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan. Kita semua sebagai manusia itu derajatnya sama, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Jadi kalau ada teman kita yang bisa dibilang kurang mampu, itu kita tidak boleh mengolok-olok dia. Derajat kita itu sama. Untuk yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan untuk yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi seumpama ada orang yang salah pendapatnya, atau ternyata kebenaran itu tidak ada, jadi kita harus berani membela yang benar itu yang mana gitu, jangan diam saja. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini saya juga ada 4 penerapan, contoh penerapan. Yang pertama yaitu mencintai tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Mencintai tanah air itu iya, kita harus melakukannya karena sebagai warga negara
Indonesia. Kita harus memilih produk-produk dari negara kita sendiri daripada dari luar negeri. Untuk yang kedua, ikut serta dalam kegiatan positif yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan positif di lingkungan kita juga harus berpartisipasi. Itu adalah salah satu contoh penerapan kita terhadap sila ketiga. Untuk selanjutnya, turut serta bergotong royong demi kepentingan bangsa. Untuk yang keempat, tidak suka memecah belah sesama warga Indonesia. Untuk yang keempat, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini saya juga mempunyai contoh 4 penerapan dalam sila keempat ini. Untuk yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jadi kita tidak boleh main keputusan sendiri. Kita mempunyai keputusan, kita mempunyai pendapat, ya kita utarakan, tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita harus mengambil musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan yang sama-sama. Untuk yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat seperti yang saya sampaikan tadi. Dan untuk yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan sebagai hasil musyawarah. Untuk yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yang pertama yaitu membagi piket kelas secara adil. Ini adalah contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika di sekolah, kita terapkan di sekolah, membagi piket kelas secara adil. Jadi kita harus membaginya secara adil. Nanti kalau ada yang piket, ada yang tidak, itu gaduh. Kok saya piket, kok dia tidak, jadi gitu ya. Untuk yang kedua, melakukan